klarifikasi isu perceraian dong. Yang paling sedih tentang pengkhianatan, hal itu tidak datang dari musuhmu, tapi datang dari seseorang yang sangat kamu percaya. Ada masalah apa nih sampai Rachel ngirimin bunga semangat ya? Kalian pikir aja loh, sekelas Tasya Farasya diselingkuhin, apalagi kalian yang mukanya kayak Udah hampir jam 2, bener-bener gak bisa tidur gara-gara mikirin Tasya Farasya. Gue cinta itu sama dia, kalau beneran sampai cerai sedih sih. Halo guys, nah sebelum kita memulai video ini aku ingin menyampaikan sponsorku dari Scarlett teman-teman ya. Jadi dia adalah sunscreen ya, yang anti blue light juga. Jadi ketika kalian di depan komputer, di depan layar HP, kalian bisa pakai sunscreen nih buat melindungi kulit-kulit kalian dari cahaya gadget maupun sinar matahari nih teman-teman, biar kulit kalian tidak hitam ya. Nah, ini kita bakal ngebahas apa guys ya, Tasya Farasya yang banyak banget dari dugaan netizen dia sedang melakukan penggugatan perceraian teman-teman. Apakah benar isunya? Bahkan ada dugaan bahwa suaminya Tasya itu sedang selingkuh. Ini lagi rame banget di Twitter, di TikTok. Ya, aku coba cari untuk kebenarannya. Apakah benar hal yang terjadi di sosial media? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Aku sudah masuk ke Instagram Tasya teman-teman. Dia sendiri punya pengikut 7 juta. Siapa sih yang gak kenal dengan Tasya, dengan yang suka mereview kejujurannya. Bahkan dia juga cantik banget teman-teman. Dan dia juga udah dikaruniai seorang anak. Dan dia menikah dengan ini dia ya, yang dikenal dengan namanya Ahmad teman-teman. Ya, ini adalah suaminya. Dan kapan mereka menikah? Jadi Tasya dan Ahmad itu menikah pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2018. Pernikahan mereka disebut sebagai salah satu pernikahan dengan konsep mewah dan menghebohkan publik karena menggelar rangkaian acara yang panjang dan megah. Dan mereka itu mengadakan 7 hari 7 malam sesuai tradisi Arab teman-teman. Oke, kita masuk ke prosesnya ya. Jadi kalian udah mengenal suaminya Tasya siapa. Dan gimana sih isu ini bisa muncul kalau suami Tasya yang dikenal dengan Ahmad ini itu berselingkuh teman-teman. Oke, yang pertama itu dari postingannya si Tasya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di postingan ini baru-baru banget dia posting. Tiba-tiba dia posting foto pernikahan dia. Kenapa? Biasanya dia nggak pernah banget itu memposting foto pernikahan dia. Terus ditambah lagi komen netizen seperti ini nih, kok Rachel sampai ngirimin bunga? Memang kenapa? Nah, dikuatin lagi dengan Rachel ya. Rachel itu mengirimin bunga. Aku dapet storynya itu di story ya teman-teman, dengan tulisan semangat ya. Ini bunganya teman-teman, dengan kata semangat ya. Ini semangatnya itu dalam artinya kan banyak ya. Ini ada masalah apa nih sampai Rachel ngirimin bunga semangat ya. Kita lihat banyak asumsi netizen yang muncul setelah melihat postingan Tasya Farasya. Golden Black Gorman tutup memang juga tiba-tiba nge-up foto pernikahan padahal nggak lagi Anif. Kenapa ya? Dibales nih sama Mutiara dan dia juga dikirimin bunga. It will pas sama Buna. Lagi kenapa ya Tasya? Hope sih oke. Aku berharap sih dia oke-oke aja gitu ya. Kalau di bawahnya komen netizen gue curiga karena yang ngasih bunga Rachel kayaknya ya, karena si Rachel selalu support orang-orang yang sedang down masalah percintaan. Waduh, disupport kan sama postingannya si Tasya teman-teman, yaitu pernikahan. Next. Nah, Tasya itu menulis sebuah tulisan yang bahasa Inggris, itu artinya yang paling sedih tentang pengkhianatan, hal itu tidak datang dari musuhmu, tapi datang dari seseorang yang sangat kamu percaya. Ya, ada apa dengan pengkhianatan? Ya, ini netizen kan makin liar ya. Contohnya ya dari tweetan netizen ya. Selingkuh Ahmad Syafiq suami Tasya Farasya siapa? Geger isu gugat cerai hingga rumor selingkuh. Bahkan isu ini sampai muncul ke media teman-teman. Lihat nih, salah berita ya. Dari salah satu sumber yang ku dapat ini Jatim ya, Jatim Network.
selingkuhan Ahmad Asgaf suami Tasya Farasya siapa? Ini diupload 14 September 2025. Berarti baru nih waktu aku ngerekaman berita ini keluar. Ya, langsung aku bahas teman-teman. Jadi baru-baru ini Tasya itu menghadirkan acara ulang tahun. Kita bisa lihat nih, ini masih baru banget dan masih seger ya. Ini di story-nya Tasya teman-teman. Di postingan ini dia foto menghadiri acara ulang tahun tanpa ditemenin suaminya. Ini yang membuat netizen juga jadi curiga. Rumah kedua kita. Biasalah. Hari-hari lah. Ini adalah the most comfortable hotel ever, my love. Tuh kamarnya, terus juga kamar mandinya super PW. Terus juga ada ruang makeup dan walk-in closet. Terus di sebelah sana juga ada kamar lagi. Tuh ada ruang dining area, ada ruang meeting, ruang kerja, dan kamar satu lagi. Nah, di sini dia mereview rumah juga tanpa ditemenin suaminya, tapi yang aku gagal fokus adalah ini kaya banget sih. Ini rumah impian banget sih. Udah kayak istana teman-teman ya. Itu kalau dia diselingkuhin lagi aku juga udah gak habis pikir ya. Tapi itulah tantangan cowok, harta tahta wanita teman-teman ya. Ya, itu juga yang buat netizen kayak bertanya-tanya mana nih suaminya waktu ngadirin ke acara ulang tahun ya nih, happy birthday. Nah, teman-teman bisa baca lah, bahasa Inggrisku kurang bagus teman-teman ya. Nah, ini tiba-tiba banget ada berita memang gugat cerai Ahmad. Gak bener kan? Oke, nanti itu aku bahas. Aku udah coba search juga dan aku udah nelusurin apakah bener informasi itu, apakah sudah masuk ke Polres atau bagaimana. Next, kita lihat dulu story-story di TikTok ya. Udah hampir jam 2, bener-bener gak bisa tidur gara-gara mikirin Tasya Farasya. Gue cinta itu sama dia, kalau beneran sampai cerai sedih sih. Itu diupload tanggal 12 September 2025 dan sampai sekarang tanggal 14 September 2025 dari keduanya itu belum ada klarifikasi teman-teman. Dari Ahmad sendiri ya emang banget dia jarang banget ya bermain Instagram, bahkan dia belum ada klarifikasi. Dari Tasya pun kita lihat tadi story-storynya ini nggak ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Aku juga lagi nungguin teman-teman ya. Setelah aku cari tahu belum ada sama sekali klarifikasi. Di tanggal 13 bulan 9-nya, jir Tasya Farasya ajuin cerai di suaminya. WKWK info A1 keluarganya yang kerja di pengadilan Jaksel. Akun X mengabarkan Tasya Farasya mengajukan gugat cerai terhadap Ahmad teman-teman ya. Bahkan netizen pun masih nih berkomentar kayak gini. Udah curiga sejak dapat bunga dari Buna. Yang bertulisan ini guys. Seorang Tasya diselingkuhin, anjir. Gila sih. Ya nggak tahu ya. Next, ada lagi berita tidak ada Ahmad di acara ulang tahun MOP. Warganet ini mengabarkan Tasya Farasya sudah gugat cerai Ahmad. Ahmad sebelumnya menjabat sebagai CFO Mother of Pearl, lini bisnis makeup milik Tasya Farasya. Beberapa postingan Tasya juga sempat membuat followers berspekulasi seolah masalah rumah tangga Tasya. Soal masalah gak ada suaminya ya. Ya itu juga ini salah satu video ini teman-teman ya, nggak ada ditemenin suaminya, dia sendirian ya. Ternyata pas di tahun 2024 juga teman-teman, Tasya ini pernah diisukan perceraian. Terus ya sama Ahmad dibales nih isu ini. Yuk kita dengerin videonya. Klarifikasi Kak Ahmad soal isu perceraian. Klarifikasi isu perceraian dong. Udah gak klarifikasi, aku tahu yang ngehayal siapa, yang bikin cerita siapa. Klarifikasi isu Apa? Suami Tasya Farasya selingkuh. Siapa yang emang yang bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi, tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana, siapa, ada apa, alasannya apa, kan nggak ada. Bye bye. Ya, itu dia ini
video tahun 2024 teman-teman ya. Dan itu cuma isu doang ya. Semoga ini juga cuma isu teman-teman ya. Kita kan nggak mau ya sebagai fans ngelihat hubungan itu rusak, itu nggak mau lah kita ya sebagai fans. Yuk kita lihat dari respon netizen teman-teman. Sekelas Tasya Farasya aja diselingkuhin. Tapi ini beritanya belum tahu bener apa enggak ya. Tapi kalau sampai bener, kalian pikir aja loh, sekelas Tasya Farasya diselingkuhin, apalagi kalian yang mukanya kayak ya kan? Bayangin kalau muka kalian kayak gitu. Makanya fokus aja, nggak usah gila-gila kawin deh. Udah gue bilang jangan gila-gila kawin. Cari duit yang mana aja, udah nggak usah kawin. Ini dia dari komentar netizen. Next selanjutnya. Gue tuh gak pernah ngikutin berita gosip influencer kecuali menyangkut pautkan nama Tasya Farasya. Menurut gue dia tuh influencer yang paling jujur, yang ngomong apa adanya. Buat yang ketinggalan beritanya, ada rumor, ini masih rumor ya, sekali lagi itu katanya si Ahmad alias suami Tasya Farasya itu selingkuh. Terus ini gue nemu di X katanya Tasya Farasya udah ajuin cerai suaminya, tapi ini bisa jadi hoax. Jadi sekali lagi jangan dimakan mentah-mentah ya buat netizen ya. Tapi kalau misal beneran dia diselingkuhin, gue udah gak ngerti mau ngomong apa anjir sama laki-laki di dunia ini. Seperfect Tasya Farasya, pinter iya, businesswoman iya, punya karir sendiri, ibu rumah tangga. Dia membangun semua dari nol sendiri, meskipun bonyok dia emang udah tajir melintir ya, tapi tetap aja. Kayak lu butuh cewek seperfect apa sih biar lu tuh gak diselingkuhin, gila ya. Jadi please buat netizen yang tahu berita update-nya kenapa, please kasih tahu gue di komen, karena gue bener-bener gak bisa tidur ngeliatin cariin berita Tasya Farasya doang. Please tolong. Aku pengen jawab deh dari video ini, itu semua cuma isu teman-teman ya. Sini aku tampilin ya isu yang beredar. Tadi aku cepet search juga data-datanya. Ya, isu bahwa Tasya Farasya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Ahmad, sedangkan ramai dibicarakan di media sosial sejak 13 September 2025. Namun hingga saat ini ya, 14 September 2025, ini masih sebatas rumor dan spekulasi netizen tanpa konfirmasi resmi dari Tasya Ahmad atau pihak pengadilan. Jadi dari pihak pengadilan, bahkan Tasya sendiri itu belum ada guys konfirmasi kalau dia menggugat cerai. Jadi ya ini sumber-sumber yang aku dapat, banyak berita belum ada guys ya pengadilan mengkonfirmasi hal tersebut. Sampai saat ini tertulis tanggal 14 bulan 9 2025 ya. Semoga itu semua nggak benar, dan kalau kita berpikir positif ya mungkin itu tempatnya ya, tempat usahanya Tasya yang emang tutup aja teman-teman, bukan karena kasus dengan suaminya. Cuma emang tanda-tandanya mengarah ke suaminya semua teman-teman, dari dia sendirian, dari dia memposting pernikahan, itu semua ngarah-ngarah ke situ ya. Makanya netizen banyak banget kayak wow arahnya ke sana. Bahkan kalau kita lihat lagi ya komen-komentarnya di sini netizen, kayaknya bukan deh guys, ini soal sahabat yang berkhianat gitu. Soalnya Golden Black Goldman itu tutup. Ini positif. Next, Tasya lu kaya, sekali lagi kaya. Ya apapun yang mau Tasya itu bisa sih. Dia mau bentuk cowoknya kayak gimana pun bisa. Cowok mana yang gak mau Tasya? Itu kalau kita bahas materi sih ya. Kalau di Indonesia sih kayak gitu kan. Next. Dan balik lagi ke teman-teman, aku pengen berdiskusi gimana teman-teman, apakah isu ini benar atau tidak. Itu balik lagi ke kalian, aku menjelaskan kenapa isu ini jadi viral. Ya semoga kalian paham apa yang aku jelasin ya. Dan ciri-cirinya seperti itulah kenapa netizen banyak berspekulasi tentang isu perceraian ini. Ingat sampai sekarang belum ada pihak dari pengadilan membahas tentang Tasya. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video guys. See you, goodbye guys. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.